Dulu ada ekspresi singkat yang jadi mantra kita di UTS ini, yang deeply rooted and widely shared, yang mengakar, yang menjadi semangat kita. Beberapa hal dari apa yang sudah kita di sini juga sudah mulai dipahami oleh sedikit orang, tapi yang mau menekuni untuk bisa sampai sukses itu nggak banyak, Pak Rektor. Don't give any privilege to other people to dictate your heart and your mind. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Ini kita melakukan tapping yang sangat spesial dan luar biasa, karena biasanya kita tidak pernah ada audiens. Sekarang ada 500-an lebih para staf dan juga dosen kita. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang paling spesial lagi adalah bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang kalau dilihat di komentar-komentar dan juga request kepada saya secara langsung, itu salah satu topik yang ingin dibahas itu adalah menghadirkan narasumber berikut ini. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina dan juga Ketua Yayasan Deamas. Ya, bersama saya ada Pak Dr. Zul Kifli Mansyah. Apa kabar Pak Gub? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seperti biasa beliau nih. Pak Gub, terima kasih sudah hadir dan juga didampingi oleh istri tercinta beliau, Ibu Niken Saptarini Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum Bu Niken. Nah, hari ini saya boleh memanggil beliau Pak Gub atau Bang Zul biasanya bagusnya teman-teman? Kalau dipanggil Pak Gub nanti ada yang tersinggung. Baik Bang Zul, ini hari ini kita ngobrol santai ini di acara Bincang-Bincang Rektor, dan hadir di sini para dosen, para mahasiswa kita dan juga para tamu undangan yang hadir. Ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga dari tingkat SMA, SMP, kemudian TK, SD. Di sini keluarga besar ya, Samawa Insan Cendekia, dan juga keluarga besar kita dari Akom juga hadir. Pengen nanya dulu, apa kabar Pak Gub? Alhamdulillah baik-baik. Udah salah lagi nih, Bang Zul ya harusnya. Baik-baik, alhamdulillah. Gimana setelah ini Bang Zul, setelah tidak menjadi gubernur, gimana perasaannya itu? Tidak ada yang baru di bawah matahari. There is nothing new under the sun. Ya biasa-biasa aja. Dan waktu jadi gubernur ya begini-begini aja, jadi nggak ada yang berubah. Jadi nggak ada yang apa ya? Biasanya kan ada sindrom. Jadi gubernur hobi aja. Oh. Jadi gubernur itu hobi ya Pak Gub ya. Bang Zul, hari ini kita ingin membahas mengenai cerita dulu Pak Gub bagaimana membangun kampus ini, karena banyak tadi ada perkenalan dosen-dosen yang baru supaya dan juga dosen-dosen yang udah lama mungkin pengen tahu dulu tuh pertama kali Pak Gub kok punya ide awal itu mendirikan kampus di kaki Bukit Olat Maras, gimana sebenarnya Pak Gub? Beberapa di antara teman-teman ada yang mengikuti dari awal di sini. Dulu ada ekspresi singkat yang jadi mantra kita di UTS ini, yang deeply rooted and widely shared, yang mengakar, yang menjadi semangat kita, bahwa where there is a will, there is a way. Hampir semua mahasiswa baru, dosen dulu, itu mengunyah mantra ini dengan serius. Bahwa kalau ada keinginan, akan ada jalan. Where there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan yang kuat, maka Allah akan menghidangkan kita dengan segala kesempatan. Nah, dulu saya terhenyak dengan kalimat ini ketika waktu itu ingin ke Amerika. Ternyata ke Amerika itu susah sekali, bukan syarat sekolahnya yang susah ke Amerika, tapi prosedur orang mau ke Amerika itu gampang.
Nah, saya diminta jadi pembicara di namanya Woodrow Wilson Center di Washington DC, satu international event yang sangat besar. Tiba-tiba visanya susah keluar. Saya agak dongkol sedikit, masa untuk international event yang cukup prestisius di Amerika saya nggak dikasih visa. Langsung ada waktu itu konjen yang ada di Jakarta, sudah sepuh, saya lupa namanya, mengatakan, where there is a will, there is a way. Anda jangan kehilangan harapan, karena kita di Amerika sering diajarkan bahwa kalau ada keinginan, pasti akan terbuka banyak kesempatan. Itu bikin saya terhenyak sedikit, dan benar saja, the following day, hari berikutnya tiba-tiba visa saya keluar. Mungkin Allah ingin menancapkan kata itu lekat-lekat di batin saya bahwa where there is a will, there is a way. Nah, membayangkan tempat kita duduk saat ini seperti ini itu berbeda sekali. Hampir tidak ada pohon di sini. Kemudian debunya agak dahsyat kata Bu Niken. Dan ketika orang mengatakan, saya sampaikan ingin bikin kampus di sini, mereka curiga, jangan-jangan ini kamuflase saja, bukit itu ada emasnya gitu. Ini pasti cara Pak Dr. Zul ini ingin memiliki sesuatu yang besar dan sebagai kamuflase bikin lembaga pendidikan, karena hampir tidak mungkin, tidak ada jalan, tidak apa, dan lain sebagainya. Jadi where there is a will, there is a way. Yang kedua, saya percaya betul mantra yang kedua, a journey of 1,000 miles should be started by single step. Perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan keberanian mengayunkan langkah pertama. Kebetulan di Jakarta kami punya kelompok yang rutin bertemu. Jadi setiap pekan kami di Jakarta itu ada kelompok yang tiap pekan itu bertemu. Ini rata-rata doktor semua, satu pun tidak ada yang tidak doktor. Ada yang kerja di BPPT, ada yang kerja di UI, ada di Batan, karena kami tinggal di Serpong. Di Serpong itu ada Batan, ada BPPT, ada LIPI, macam-macam. Ada pimpinan di UI, pimpinan di BPPT, segala macam. Jadi ada semacam kerisauan juga ketika Pak Habibie lengser dari kekuasaan. Republik Indonesia tidak pernah membincangkan teknologi dan sains secara serius. Kita membincangkan tentang anti korupsi, tentang penegakan hukum, ini, itu, dan lain-lain. Hampir tidak ada sampai hari ini bahkan membicarakan tentang sains dan teknologi itu serius. Oleh karena itu saya sebagai anggota DPR waktu itu mencoba mengangkat isu ini di DPR pun tidak seksi. A lot of people were interested into other issues, isu yang lain. Nah, akhirnya ketimbang terus mengutuk kegelapan, mendingan kita menyalakan cahaya. It's better to light the candle than to curse the darkness. Jadi apa yang ada di dalam perasaan, ada dalam pikiran, kita ingin ekspresikan sebagai seorang PhD, tidak sekedar dalam bentuk publikasi ilmiah, tidak dalam bentuk jurnal-jurnal, tapi ada dalam pikiran kita itu bagaimana menghadirkan mimpi membangun sains teknologi, strengthening industrial base dan lain sebagainya itu jadi kenyataan. Sehingga one day kalau kita ditanya orang apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaanmu tentang membangun sains dan teknologi, tentang innovation system, tentang learning capacity dan lain sebagainya, kita sudah bikin di sini. Jadi itu semangatnya. Jadi kita mengatakan ayo kita rehat sejenak dari ibu kota, datang ke Sumbawa karena ada lahan, kita bikin sekolah tinggi teknologi Sumbawa, STTS. Yang pendirinya adalah teman-teman itu yang juga pimpinan-pimpinan Universitas Indonesia. Bikin di sini peletakan batu pertama. Karena yang ada ekonomnya cuma
Saya mengatakan wah nggak oke juga kalau STTS saja. Makanya seminggu atau sebulan kemudian kita meletakkan batu pertama Sekolah Tinggi Ekonomi Sumbawa di Gedung Oranye itu. Jadi saya tidak mau kalah pada teman-teman yang backgroundnya teknolog. Saya ingin membuktikan juga bisa bikin business school yang bagus di sini. Jadi dalam rentang waktu yang pendek kurang dari sebulan kita meletakkan batu pertama 2 lembaga pendidikan tinggi di sini. Nggak ada izin, nggak ada apa. Jadi bikin aja dulu. Just follow your heart, then the universe will conspire to help you. Ikuti saja kata hati, karena semesta kemudian akan berkonspirasi untuk merealisasikan mimpi-mimpimu itu. Jadi bikin aja, karena itu yang ada dalam pikiran, perasaan. We just follow our heart. The universe then will conspire to help you. Jadi bikinlah di sini. Kemudian baru kita urus izinnya. Orang biasanya izin dulu baru. Jadi keberanian mengayunkan langkah pertama itu akan mengundang banyak energi positif. Rupanya di Sumbawa itu disambut dengan biasa-biasa saja, bahkan dianggap satu kelaziman rupanya. Karena selama ini perhatian saya jadi anggota dewan, dapilnya bukan NTB, bukan Sumbawa, tapi Banten. Rupanya di Sumbawa itu sudah banyak tradisi peletakan batu pertama dan batu terakhir. Jadi banyak yang mengatakan, nah ini akan menyerupai cerita-cerita itu. Nah sedangkan kami tidak punya kebiasaan itu. Sekali kita melangkah, pass the Rubicon, there is no point of return again. Jadi nggak mungkin balik lagi. Kita urus izinnya, karena saya percaya betul anggota DPR itu kemampuannya banyak. Kalau yang lain, baru saya tanyakan ke Rektor Unsa waktu itu dan lain sebagainya. Termasuk yang sering aktif menginisiasi STTS dan STES itu Pak Rektor Unsa, Profesor Rudi. Karena saya sering dan banyak sekali membantu Unsa. Bahkan perpustakaan pribadi saya di Jakarta, semuanya saya bawa jadi perpustakaan Unsa. Jadi yang lain-lain itu belakangan aja bantu Unsa. Yang dari dulu bantu Unsa itu saya. Nah supaya jangan ahistoris juga. Tapi rupanya Profesor Udi ini tahu bahwa mengurus kampus itu nggak gampang. Izinnya itu bertahun-tahun. Jadi beliau dan tim percaya betul bahwa peletakan batu pertama STTS dan STS ini akan jadi peletakan batu terakhir juga. Tapi saya yakin betul bahwa sebagai anggota dewan kita punya akses terhadap banyak pemegang otoritas di negeri ini. Dan saya tanyakan kepada mereka, kita mau bikin sekolah, berapa lama izinnya? Ternyata saya dilihat dokumennya itu ada yang sampai 1 meter. Tinggi sekali. Jadi bikin lembaga pendidikan itu kenapa menakutkan? Karena memang ribet. Tapi karena ada keinginan, akan ada jalan, mereka mengatakan ketimbang bikin izin 2, mendingan disatukan saja. Namanya UTS. Nah itu sejarahnya ya, jangan sampai salah ini. Jadi sebelum izin keluar namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Karena menurut saya teknologi itu bukan teknik, tapi teknologi itu more than just a technical artifact. Yes. Jadi teknologi itu banyak unsur sosialnya juga. Jadi dia tidak bergerak di dalam kevakuman, terisolasi dari kepentingan yang lain. Tapi teknologi itu adalah multidisciplinary approach. Universitas Teknologi Sumbawa, indah sekali namanya. Kenapa tidak institut? Karena kalau institut jadi ITS. Nah, kalau ITS itu we cannot just compete dengan yang ada di Surabaya. Langsung kita lompat jadi UTS. Nah syarat UTS itu minimal 10 prodi.
dan harus ada sosialnya. Nah, Bu Yosi adalah pendiri, penemu, pencetus Fakultas Psikologi. Nah. Jadi Bu Yosi ini pendiri, pencetus, seapa-apa pokoknya itu psikologi itu Yosi, Ilmi dan Astri yang tahu. 3 marketers yang kemana-mana bertiga aja dulu. Ini belum ada jalan di sini. Ketemu, nah psikologi urusan saya. Saya itu punya staf ahli dulu di DPR, namanya Pak Ilman. Jadi Pak Ilman itu saya bilang, Ilman, lu gue tugasin ke Sumbawa ya sebentar. Jadi saya tugasin aja sebagai staf saya, Ilman itu datang ke Sumbawa. Dan dia kayaknya sudah merasa tidak nyaman waktu itu, karena dekannya itu namanya Bu Andri. And love story begins. Nah rupanya Bu Andri ini ketika Pak Ilman datang, Pak Ilman itu nggak pernah ngomong sama Bu Andri tidak pernah ngomong sama Pak Ilman. Sehingga Pak Yo, mana Pak Yo itu? Macomblangnya ini. Mana Pak Yo? Ada di belakang itu. Mana Pak Yo? Tuh berdiri Pak Yo. Sampai Pak Yo mengatakan, Pak Doktor, ini situasi tidak kondusif di FEB. Karena Pak Ilman sama Bu Andri tidak saling bertegur sapa. Yang bikin Pak Yo hampir pingsan karena seminggu kemudian Pak Ilman dan Bu Andri menikah. Ternyata Pak Yo ini, Pak Wakil Dekan ini gara-garanya ini. Jadi itu ceritanya. Jadi Pak Ilman tidak ada intensi ke Sumbawa, tapi karena hatinya tertaut dengan darah Sumbawa, dan the rest is history. Dan mudah-mudahan mereka di Amerika sekarang. Jadi ada ilmu sosialnya, dan ternyata where there is a will, there is a way itu jadi kenyataan. Alhamdulillah, yang lain mengurus izinnya bertahun-tahun, kita alhamdulillah izin dari Universitas Teknologi itu diantar oleh Dikti langsung ke Sumbawa. Spesial sekali ya. Tadi Pak Gub ada pertanyaan, tanggal berapa? Tanggalnya adalah 14 Maret tahun 2013. Ditandatanganinya itulah UTS pertama pendirian. Tadi ada yang jawab kan? Ya saya juga nggak tahu sejarahnya kapan. Karena ngurusnya itu dengan passion yang kental. Nah kenapa menurut saya orang mengatakan kenapa jadi gampang, apakah ada kong kali kong dan lain sebagainya? Sebenarnya nggak ada. Hanya karena ide tentang Universitas Teknologi di Indonesia Timur itu tidak ada yang pernah memikirkan sebelumnya. Dan ketika dilihat kepala prodinya itu doktor semua dan pintar-pintar, tidak ada orang yang tidak mengenal di Jakarta. Nah dulu yang merencanakan prodi metalurgi itu namanya Profesor Taufik. Nah di bidang metalurgi itu dia termasuk orang yang cukup dikenal. Prodi biotek namanya Dr. Arif Pitarto. Nah teknologi pertanian itu istrinya Pak Taufik Nurul. Itu ahli juga di bidang itu. Di ekonomi ini itu dan lain sebagainya. Jadi orang-orang top. Nah oleh karena itu ketika menginisiasi dari awal ini, kami sudah mengatakan ini bukan kampus biasa. Karena semua dosen yang mengajar di UTS itu bukan dosen yang cari uang, cari gaji untuk kehidupan, tapi karena idealisme yang tinggi untuk menggaungkan sains dan teknologi di Republik Indonesia kembali. Jadi mantan pimpinan Senat di UI, di ITB, UGM datang ke sini. Jadi biasa kami datang ke sini itu dari pagi sampai jam 2, jam 3 malam tuh hanya sekedar merenungi nasib nongkrong di sini. Betapa berat membangun sesuatu yang baru itu. Nah akhirnya karena kita ngomong tentang sains dan teknologi, ada di sini proposalnya very interesting. Kita mengatakan ini bukan kampus biasa dan karenanya tahun pertama ini harus berprestasi. Jadi semua mahasiswa UTS itu akan dikasih beasiswa. Oleh karena itu harus dipilih
Jadi termasuk si Ningsi. Jadi kita mulai mencari mahasiswanya itu sejak mereka ada di SMA. Jadi kita datangin semua SMA bagus di Sumbawa, di NTB segala macam, diajak interview dan lama. Karena kita ingin setiap prodi itu hanya 10 mahasiswa saja. Jadi yang komunikasi dicari 10 yang terbaik, biotek 10 yang terbaik dan lain sebagainya. Dan yang mengetes langsung teman-teman mantan aktivis dari Jakarta ini. Tidak ada satu kampus pun yang mengetes fisika matematik dengan pertanyaan lisan. Jadi semua lulusan pertama itu Pak Ikono tuh misalnya metalurgi segala macam itu mungkin saya apa namanya? Kencana sini supaya sini. Nah ini angkatan pertama kita nih. Sama Fahmi. Ini contohnya. Ya. Saya mau dengarkan dari Kencana Putri dulu. Nanti Fahmi duduk dulu Fahmi. Gimana tes fisika matematik angkatan pertama UTS? Nah, Pertamanya dulu tes tulis Pak, jadi 100 soal itu 30 menit. Setelah tes tulis, itu hari selanjutnya itu tes lisan. Jadi setelah kita jawab, dites gimana cara jawabnya gitu. Disuruh tulis, gimana jawabannya. Kalau misalnya nggak bisa jawab, kamu dapat jawaban dari mana gitu. Kayak gitu Pak. Jadi langsung ditanyain satu-satu sama dosen, sama waktu itu Pak Ikono. Iya Pak. Kasih Pak. Jadi kenapa kita dapat bibit yang bagus? Jadi bukan hanya tes tulis, tes lisan, karena kita mempersiapkan generasi yang akan mengagungkan sains dan teknologi kembali. Mungkin Fahmi bisa bagi cerita nih biotek nih. sini Mas. Bagaimana tes tahun pertama? Terima kasih. Sebelumnya mungkin kalau untuk biotek kami dulu ada pengecualian. Jadi waktu awal kan kami ada lomba aplikasi bioteknologi. Jadi seleksinya kami udah masuk duluan sebelum mahasiswa yang lain. Cuman dulu yang saya ingat setelah lomba sama Kaprodi pertama Pak Bugi, kami langsung diinterview dan langsung bahasa Inggris. Jadi dari awal udah langsung diminta untuk terbiasa dengan bahasa Inggris karena biotek dulu biotek UTS itu prodi ketiga di Indonesia setelah Atmajaya sama ya teknobiologi. Nah, dulu. coba Yang teman-teman ketiga. bayangkan dulu biotek interviewnya pakai bahasa Inggris. Karena bukunya 90% bahasa Inggris mau nggak mau, jadi harus langsung dari awal, harus langsung stand out, harus langsung in, nggak ada lagi waktu buat leha-leha, jadi dari awal udah langsung disuruh gas, pol, gitu. Tepuk tangan buat Fahmi dan kalian. Jadi memang tahun pertama kalau biotek saya baru ingat mereka sudah bikin lomba-lomba biotek di tingkat SMA. Itu bukan lomba sebenarnya, tapi cara Dr. Arif Witarto untuk menyeleksi calon mahasiswanya. Jadi dibikin lomba. Jadi tidak mengherankan kalau waktu itu bikin geger dan jadi berita bahwa rekrutmen kita itu memang hanya 10 mahasiswa per prodi. Sebenarnya bukan ingin sok-sokan 10 orang Pak Rektor, tapi kita nggak punya dana untuk merekrut lebih banyak siswa yang lain sebenarnya. Membiayai. Karena membiayai. Tapi akhirnya kita percaya betul dari Sewe, tahun kedua anak-anak itu sudah mampu memenangkan kompetisi internasional di berbagai negara yang ada di dunia ini. Luar biasa. Jadi itu yang pertama. Ini kalau masih banyak ceritanya soalnya. Masih boleh 1 jam lagi Pak ini. Nah yang kedua, nah setelah kita dapat yang bagus-bagus ini, jadi kalau inputnya bagus, nggak susah kita ngajarnya. Tapi kita ditertawakan oleh ahli-ahli pendidikan di luar negeri. Tidak ada gunanya, tidak ada prestasinya UTS itu kalau hanya mengajar engineering untuk orang pintar. The challenges, tantangannya adalah orang yang nggak pintar masuk sekolah Anda kemudian dia jadi pintar. Karena itu mulailah yang kedua, kita buka mahasiswa kita untuk seluruh Indonesia. Nah, kenapa ini menarik? Karena Human Development Index NTB itu salah satu yang paling rendah di Indonesia. Setelah kami tanya ke BPS,
salah satu penyebab kenapa Human Development Index NTB itu rendah karena mayoritas lulusan terbaik atau best brain dari Pulau Sumbawa NTB ini sekolahnya di Bandung, di Bogor, di Jogja, Surabaya, dan Malang. Jadi kenapa Indonesia Timur itu tertinggal? Karena sebagian besar orang terbaiknya sekolahnya di Jawa. Dan mereka tidak semuanya kembali. Jadi sampai hari kiamat pun IPM kita akan rendah. Yang selalu tinggi itu tanpa ngapa-ngapain kayak Depok, Malang, Jogja pasti tinggi. Karena mayoritas yang terbaik itu ke sana. Sekarang kita cari cara bagaimana supaya orang terbaik dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa dan lain sebagainya mau sekolah di sini. Nah, jadi kita mulai tahun kedua itu ngasih beasiswa buat seluruh Indonesia. Ini rekrutmennya juga menarik. Ada yang sengaja diantar oleh orang tuanya karena jangan-jangan ini dianggap penipuan. Bahkan ada dosen yang tertarik jadi dosen di sini, seperti Dr. Dwi. Mana Dr. Dwi? Nggak ada ya, Ibu Arek. Oh, berdiri Bu. Selamat datang di sini Bu. Karena dia menyangka UTS itu ada di Mataram. Jadi Bu Dwi itu tidak menyangka bahwa UTS itu ada di Sumbawa. Nah akhirnya apa? Hampir semua Indonesia itu ada wakilnya di sini. Dan ini kita menarik itu karena kita bukan hanya berdasarkan pada kemampuan mahasiswanya sebagaimana tahun pertama, tapi sekarang berdasarkan daerah asal. Kenapa? Karena inovasi dan teknologi itu salah satu syarat adalah keberagaman. Jadi diversity adalah salah satu persyaratan pembelajaran yang bisa diakselerasi. Datanglah orang dari seluruh Indonesia kira-kira berkumpul di sini dengan kultur, cara berpikir dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting? Karena semua mahasiswa yang punya diversity ini, keragaman ini harus dia dididik bukan jadi akademisi tapi jadi entrepreneur. Karena sains dan teknologi baru terasa maknanya ketika mampu dikanalisasi dalam dunia industri. Makanya kita bikinlah Sains Teknopark, bikinlah SIKIM. Sains Teknopark itu adalah upaya supaya apa yang diajarkan di kampus itu ditranslate, digroom di Sains Teknopark. Kalau memang kelihatan ada bakat bisnisnya kemudian digeser ke SIKIM. Jadi ide-ide yang genuine yang ada di bangku kuliah itu tidak sekedar teori aja, tapi ditangkap, dididik di Sains Teknopark, kemudian digroom berikutnya di SIKIM itu. Nah, supaya dosen-dosen kita berharap karena perguruan tinggi swasta hanya mungkin bisa mempertahankan kebagusannya, kualitasnya itu kalau di backup industri. Dan dosen itu tidak boleh cari makan, cari gaji dengan mengajar, tapi mengajar itu adalah hobinya. Selama dosen swasta itu mengajar itu untuk mencari nafkah, maka kampus itu tidak akan bagus selamanya. Bagaimana dia cara cari duitnya harus dihidupkan oleh industri yang dihidupi di sekitar kampus dan endowment fund yang baru dibentuk Pak Rektor tadi. Nah, jadi kualitas UTS itu sampai hari kiamat tidak akan mampu bagus kalau dosennya mengajar itu cari gaji. Tapi dosen yang ada di UTS visinya itu dia cari mahasiswa supaya dia bisa diajak bekerja sama untuk proyek-proyek risetnya. Justru profesor, doktor inilah yang akan menghidupi prodinya dengan proyek-proyeknya. Saya tidak bangga orang datang ke UTS itu di belakang namanya ada DR, tapi dia ingin disediakan meja, disediakan kantor, disediakan gaji, itu doktor nggak benar. Doktor yang hebat itu dia datang ke kampus bawa jaringan, bawa uang, bawa proyek, bawa kenalan dan lain-lain. Dengan kehadiran dia menjadi doktor, departemen prodinya hidup karena punya dewa baru yang sudah disuruh bersemedi di tempat lain. Kita ada sekarang Pak Gub ada 20-an doktor baru di UTS. Nah,
Siap-siap tuh, nggak usah dikasih meja sama kursi. Jadi Anda disekolahkan negara tinggi-tinggi jadi dokter itu tidak boleh jadi beban. Alhamdulillah. Jadi Anda jadi dokter itu supaya Anda bisa membantu pendidikan ini. Dengan Andanya jadi dokter, jadi dekan, jadi prodi itu jadi hidup. Duitnya dari mana? Cari dengan pengalaman Anda menjadi dokter itu. Nah, siap ya semuanya. Baru prodinya bisa terbang. Kalau hanya mengandalkan gaji bulanan Ya. dari kampus, dari prodi, dari dekanat segala macam, you are just ordinary PhD. Tapi PhD itu dia disebut PhD beneran karena dia punya expertise yang tidak dimiliki oleh satu manusia lain pun di muka bumi ini kecuali Anda sendiri. Ada novelty, ada kebaruan sehingga Anda disebut PhD dokter itu. Dokter Kadafi, nggak usah dikasih duit lagi itu. Alhamdulillah. Jangan jadi dokter, DR di depan namanya, kemudian minta kayak gelar bangsawan baru. Kalau nggak dipanggil dokter, nggak mau hadir. Kalau nggak disebut dokter, harus duduk di belakang. Merasa tersinggung kalau harus duduk di belakang. Harus di depan ya, dokter. Nah, feodalisme di dunia akademik ini harus dihilangkan. Nggak ada gunanya Anda jadi dokter kalau jadi beban kampus. Pak Gub, tapi jangan dimaknai nanti nggak semuanya nggak mau jadi dokter ini Pak Gub. Enggak, ini beneran. Karena menurut saya ketika Anda jadi dokter, Anda kampus itu cuma menyediakan space dan ruang supaya Anda bisa full berekspresi. Nah, kembali ke tadi, karena untuk membangun kampus UTS ini adalah satu bagian dari sistem inovasi, maka di situ ada Sains Teknopark, ada SIKIM, ada ruang publik kreatif. Ruang publik kreatif seluruh Indonesia yang modelnya begini cuma ada di sini. Ruang publik kreatif ini adalah tempat di mana orang berinteraksi, bersintesa, sehingga diversity keragaman yang dari seluruh Indonesia itu bertemu di sini. Orang teknik mesin kenalan sama orang komunikasi. Dia tahu bahwa dia pintar menghitung, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya pada audiens yang lebih besar. Ketika dia main futsal, dia ketemu anak komunikasi yang tidak bisa berhitung, tapi mampu menyampaikan apa yang ada dalam batin orang kepada publik. Ada orang pandai ngomong, pintar berhitung, tapi nggak bisa cari uang. Nah, orang manajemen keuangan masuk di situ, orang accounting datang di situ. Jadi ruang publik kreatif ini adalah tempat tidak ada lagi sekat-sekat prodi itu. Semuanya ngumpul di sini sehingga nanti kalau ada yang bisa disintesakan, mereka berkumpul di STP, SIKIM, kemudian berikutnya nanti kita harus punya kawasan industri. Setelah STP, setelah SIKIM, baru hidup ini kampus dan daerah ini. Kalau ada satu area di sini, katakanlah ratusan hektar yang isinya industri-industri besar, industri kecil yang menjadi kawasan industri. Di mana nanti isi kawasan industri itu adalah perusahaan-perusahaan milik dokter-dokter dan dosen-dosen kita. Perusahaan-perusahaan itu mungkin awalnya sekarang yang kecil-kecil berseliweran di kita, tapi one day Global Village yang kita sediakan itu bisa jadi seperti Silicon Valley-nya. Bang Jul, kasih saya satu rumah kecil yang di sana seperti office kita itu. Supaya office itu bisa kami pakai, supaya ide yang kami bangun dengan mahasiswa kami ini bisa jadi bisnis. Nah, tugas kampus mengatakan kami sediakan ruangannya, tapi perusahaan itu nanti 55% atau 60% sahamnya buat ente, 40% buat endowment fund kita. Jadi tugas kampus itu adalah STP, SIKIM, kawasan industri, dan kayak Global Village dan lain sebagainya, supaya semua dosen yang doktor-doktor tadi itu kemudian punya cara menjadi secure secara finansial,
dengan punya aktivitas tertentu. Tapi tidak semua akan begitu, tapi kita menyediakan kesempatan itu. Nah, kenapa ini harus dekat dengan asrama mahasiswa? Karena asrama mahasiswa itu tempat mereka tidur, berkumpul, tinggal geser aja tempatnya di sini. Awalnya ketika kita satukan mahasiswa itu, keragaman itu menjadi modal kita. Nah, oleh karena itulah Pak Hairul, saya mengatakan perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Dan ini kelihatan sederhana, tapi di sini sudah ada UTS-nya, sudah ada SIKIM-nya, sudah ada STP, sudah ada ruang publik kreatif, ruang mahasiswa. Nah, kenapa teknologi ini kalau Anda belajar ke innovation system yang ada di luar negeri, orang yang teknik mesin, teknik elektro, komputer itu ingin juga batinnya itu menjadi lebih peka dengan puisi, dengan nyanyi, dengan apa ya. Makanya kita bikin isbud di sini. Ada isbud, ada rumah panggungnya juga. Karena kita membayangkan orang isbud itu bisa baca puisi, bisa menghibur, menari dan lain sebagainya. Nah, ada akademi komunitas, ada Al-Kahfi berbasis pesantren, itu satu rangkaian cerita dalam ekosistem pembangunan sains dan teknologi itu. Apalagi sekarang Pak Rektor sudah ada international student, international community, bahkan kita punya pasca sarjana manajemen inovasi itu satu-satunya dulu di Indonesia, supaya isi manajemen inovasi itu sebenarnya mempelajari ini semua, bagaimana ruang publik kreatif yang bagus, bagaimana itu STP, apa itu SIKIM, apa itu kawasan industri, apa itu UTS, apa itu ISBUD, apa itu AKOM, apa itu Al-Kahfi, itu yang dipelajari oleh program Magister Manajemen Inovasi. Jadi program manajemen inovasi kita bukan cerita tentang teori, karena kita sudah laksanakan di sini. Jadi apa yang ada di Silicon Valley, apa kita sudah bikin di sini. Nah, Anda bisa bayangkan nanti kalau misalnya di sini ada kawasan industri, ada kota baru, ada bandar udara baru dan lain sebagainya, it will be an innovation city. Nah, jadi ini yang kami maksudkan, ini kelihatan sederhana apa yang kita lakukan ini, tapi teori tentang inovasi yang sering digaung-gaungkan orang mungkin kita laksanakan di sini sudah hampir lengkap minus kawasan industrinya. Nah, kalau satu saat kawasan industri bisa kita hadirkan di sini, maka semua sejahtera, dosen, dekan, segala macam. Bayangkan nanti mahasiswa kita tidak lagi bicara teori, karena dia akan lihat pengembangan inovasi itu ada di STP, SIKIM, dan yang paling penting di kawasan industri. Dan kawasan industri ini sudah mulai ada yang nawarkan. Kalau Pak Zul bisa sediakan 100 hektar tanah di dekat kampus, maka kami akan bangun kawasan industrinya dan perusahaan saya yang akan mulai itu. Nah, jadi itu matter of time aja. Jadi apa yang kita ingin bangun dengan kawasan industri kalau mulai jadi di sini, maka ekonomi kita akan bagus, kampus itu akan sejahtera, dan kita tidak akan lagi mengatakan kita ingin jadi universitas negeri lagi. Nah, orang ingin jadi universitas negeri lagi itu karena nggak bisa cari uang. Uang sudah ada, dosennya malas-malas saja dapat gaji bulanan. Tapi kalau Anda punya pilihan dengan hadirnya industrialisasi di sekitar kampus, maka semua dosen-dosen kita itu akan jadi pemimpin perusahaan yang hebat, fakultas hukum akan jadi konsultan hukum yang hebat, tes psikologis, kemudian ada yang belajar agama ini itu dan lain sebagainya. Nah, ya, alhamdulillah walaupun 10 tahun sudah lebih sedikit, kita sudah merasakan mimpi-mimpi itu sedikit jadi kenyataan. Dan kenapa kita bangga? Karena seluruh Indonesia belum ada konsep integrasi seperti ini. You can go everywhere di Indonesia. Yang sudah ada, ini belum sempurna karena masih banyak keterbatasan. Tapi yang mampu mengintegrasikan di sini ada Universitas Teknologi, ada Institut Ilmu Sosial Ilmu Budaya, ada ruang publik kreatif, ada asrama mahasiswa, ada Sains Teknopark, ada SIKIM, macam-macam itu baru kita. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman itu sengaja saya ceritakan ini supaya mengerti sejarah dan backgroundnya, ke depan itu mudah-mudahan lebih bersemangat lagi untuk menggesa ketertinggalan atau mimpi yang belum kita ciptakan. Insya Allah.
Kira-kira gitu Pak Rektor. Luar Nggak tahu Bu biasa, Niken. tepuk tangan buat Pak Gum. Saja ke ini baru satu pertanyaan itu. Luar biasa, tapi kita bisa dapat banyak sekali informasi dari pikiran beliau ya. Sekarang kita jadi tahu. Nah, Ibu Niken sebagai ketua yayasan, saya pengen tanyanya dulu. Tadi kan pemikiran Pak Gum ini di awalnya yang seperti itu memang sudah diutarakan di awal ya Bu Niken. Dan kemudian Bu Niken sebagai istri, gimana sih ngelihat pemikiran Pak Gum itu? Mungkin nggak terjadi kalau mimpi, saya pertanyaannya ada sebenarnya backtrace lagi ke zaman dulu Pak Bu Niken, tahun 10 tahun yang lalu. Mimpi-mimpi itu kemudian diceritakan gitu. Terus Bu Niken sebagai pendamping gimana ininya? Apa namanya? Tanggapannya ya dengan hal itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, alhamdulillah. Posisi saya adalah sebagai istri, teman hidup, bermula dari teman kuliah. Ya, jadi memang perkenalan, pertemuan, pemikiran, ya mungkin juga sedikit mungkin sama lah gitu ya. Ketika awal-awal itu, kalau bahasa orang sini ada chemistry-nya lah gitu ya. Nah itu saya selaku istri mendampingi dan mengikuti ya, artinya kita karena backgroundnya sama, jadi bahasanya lebih mudah gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang berbagai macam ide atau konsep atau kosakata tertentu itu lebih mudah dipahami karena kita background pendidikan S1, S2-nya sama. Dan ketika beliau terus belajar S3 ya di UK, kemudian belajar mengenai konsep industri, inovasi, innovation system. Saya juga mengikuti gitu ya. Dan kita juga pernah sama-sama belajar waktu sebagai anggota DPR. Saya juga ikut kursus tentang inovasi di mana? Sweden ya, di Lund University. Dan saya juga akhirnya memahami juga secara umum, secara konsep memang seperti inilah gitu ya. Memang seperti ini yang seharusnya kita lakukan sebagai bangsa yang ingin terus bisa bersaing, terus bisa eksis sebagai pelaku utama ya, bukan hanya sebagai objek atau sebagai pasar gitu ya. Dan saya terutama dalam hal ini melihat salah satu kekuatan beliau yang mungkin membedakan ya beliau dari orang-orang lain yang juga paham. Kita semua banyak ya dalam kursus tentang inovasi itu banyak orang, tapi yang bisa mewujudkannya itu mungkin hanya beberapa ya. Dan Pak Zulkifli Mansyah adalah orang yang mampu meyakinkan orang lain dengan ide tersebut gitu ya. Itu adalah kelebihan beliau. Dari dengan kekuatan keyakinannya ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membuat jaringan pertemanan, itulah yang membuat mimpi-mimpi itu bisa terwujud. Karena ketika sudah ditentukan sebuah tujuan, maka segenap energi, segenap daya upaya akan mengarah ke sana. Ketika beliau bertemu dengan tokoh ini, akhirnya bicaranya tentang itu. Ketika dengan pihak ini, akhirnya bicara tentang, dan itu bisa terwujud sampai saat ini. Sehingga semuanya akhirnya mengarah ke situ. Bisa kita lihat sehari ini Universitas Teknologi Sumbawa berada di sini. Sampai sekarang saya juga masih, ya kita sering berbicara ya mengenai juga ide-ide ini seperti ini, dan kami melihat bahwa walaupun di Indonesia gitu ya, beberapa hal dari apa yang sudah kita rintis ini juga sudah mulai dipahami oleh sedikit orang, tapi yang mau menekuni untuk bisa sampai sukses itu nggak banyak Pak Rektor. Harus ada orang-orang yang memang memiliki istilahnya passion dan keyakinan bahwa Indonesia itu bisa, bahwa kita itu bisa, bangsa Indonesia itu. Cuma sejauh mana kita punya kekuatan kemauan tadi gitu, untuk mewujudkannya. Nah, saya harap teman-teman para dosen di UTS ini adalah garda terdepan kita untuk ide-ide tentang inovasi, tentang teknologi, kemampuan acquire teknologi dan menggunakan teknologi dan berkontribusi bagi masyarakat dengan teknologi tersebut, itu ada di UTS ini. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman semua.
Nah sekarang karena sesinya juga terbatas, saya ingin membuka pertanyaan kepada audiens. Silakan kalau audiens ada pertanyaan-pertanyaan mungkin silakan. Satu, Ibu Aryayu tamu undangan kita, Khalida. Kemudian satu lagi yang dari teman-teman laki-laki, ada yang mau bertanya atau malu-malu karena nggak mau jadi dokter? Oh satu lagi Rais. Perkenalkan saya Ibu Ayu, Kepala PAUD Tamasa. Dalam hidup ini tentu ada pro kontra. Dan kami yang dunia mengikuti media sosial, terutama gue sebagai posisi saat itu sebagai gubernur, itu banyak sekali hujatan. Bukan hanya pujian ya, tapi hujatan, bullying. Nah yang saya tanya, bagaimana gue menyikapi hujatan-hujatan yang belum tentu benar, dan bagaimana Ibu Niken sebagai istri menenangkan supaya suami itu tetap tenang dalam menghadapi segala ujian. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana menenangkan ya? Biasanya kita jarang sekali membicarakan orang lain yang dampaknya tidak terlalu besar untuk keluarga kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah biasanya Pak Gubernur menyelesaikan sendiri, merenungi sendiri, kemudian kalau sudah sampai benar-benar mengganggu pikirannya baru ngomong ke saya gitu ya. Jadi beliau ini kalau sering bicara tentang bagaimana kita harus menjadi pribadi yang seperti panci teflon ya. Panci teflon tahu ya? Stick non stick ya jadi anti lengket. Jadi kalau ada masalah, ya sudah tidak perlu kita bawa masuk ke dalam hati dan pikiran terlalu dalam atau hujatan, semua kritik ya, biarkanlah dia berlalu gitu ya. Dan kita fokus kepada apa yang sudah menjadi tujuan kita. Dan saya juga selaku istri ya tentu saja menenangkan dalam hal ini kalau ada pikiran tentu saja kita dengan ya berusaha ya membuat suasananya lebih tenang, terutama kita dalam menjalani berbagai macam cobaan, tantangan dan semua yang ada di dalam kehidupan ini dilakukan dengan baik. Dan kita biasa juga sering diskusi buku-buku self help ya. Jadi salah satu kesukaan kita berdua adalah membaca buku yang kita sharing buku itu gitu ya. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang kadang-kadang kita diskusikan gitu yang ada di buku itu, bagaimana relevansinya dan bagaimana kita menyikapi. Jadi kadang-kadang kalau ada orang tiba-tiba melakukan sesuatu gitu menyerang atau kita bisa cari pembenarannya gitu ya. Hikmahnya dalam kadang-kadang kisah self help yang kita baca bersama seperti itu. Ini pertanyaannya bukan satu dari Bu Aryayu, saya beberapa kali ditanya seperti ini. Karena saya kadang-kadang bingung juga, karena saya selama jadi gubernur atau jadi apapun, membangun UTS dan lain-lain, tidak juga pernah merasa dihujat orang. Karena prinsipnya sederhana aja, jangan berikan orang lain kemewahan untuk mendikte perasaan kita. Very simple. Don't give any privilege to other people to dictate your heart and your mind. Jangan kasih dia keistimewaan mereka untuk mendikte perasaan kita. Perasaan kita tuannya adalah kita sendiri. Kalau ada orang yang menghujat, ya apalagi itu kadang-kadang nggak benar, ya sudah gitu. Senyum, maafkan saja. Jadi jangan kasih keistimewaan mereka supaya bisa mendikte batin kita tergores. Ada rasa sakit, rasa apa? No way. Dan hati kita harus cukup lapang, ya, untuk memberi maaf. Dan memberi maaf yang paling besar itu tantangannya ketika Anda punya kekuasaan. Kalau Anda tidak bisa memaafkan orang tapi Anda nggak punya posisi, Anda menderita, nggak punya apa-apa, terus Anda nggak mau maaf, wajar.
Tapi Anda bisa memberi maaf, padahal Anda punya kemampuan untuk membalas bahkan menghukum, itu sesuatu. Tapi itu yang paling dasar. Kalau ada status Facebook yang menurut Anda akan mengganggu, ya nggak usah dibaca lagi. Ngapain perasaan kita harus didikte oleh, apalagi dipikirkan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, bisa. Ya sudah. Apa susahnya kita merespon pilihan untuk merespon saja sebenarnya. Anda bisa marah pilihannya, Anda bisa sakit hati, Anda bisa senyum, jadikan itu lucu-lucuan. Jangan biarkan cerita hidup Anda ditulis orang lain. Jadi simpel saja, jangan hidup kita itu jadi ya enteng-enteng aja. Karena kita tidak pernah kasih dia kemewahan untuk mendikte perasaan kita. Nah, yang paling bahaya di dalam hidup itu ketika Anda biarkan perasaan itu digores oleh orang lain. Nah, memang gampang diucapkan, dalam prakteknya butuh latihan. Anda sudah berjuang bagus-bagus gitu kan, tahu-tahu bukannya rasa terima kasih, tapi celaan dan kecurigaan. Nah, contoh yang kemarin udah simpel aja. Saya sama Bu Niken jalan-jalan di Lombok di sawah gitu kan. Nah, ketika sedang jalan-jalan itu ada yang dagang, ini di gang itu ada 2 orang, satu Bu Niken ke sana, saya dekatin yang satu. Ini dagangin cabai, dagangin ini itu dan lain sebagainya, saya upload di Facebook saya itu. Saya lihat di tempat saya itu banyak orang datang. Dan biasanya yang datang-datang ke tempat saya itu rata-rata senang makan. Nah, kalau senang makan, tamu-tamu kita kasih dia kerupuk kan. Murah meriah, dan di situ saya lihat dia jual kerupuk. Saya tanya, Ina, Ibu, berapa harga kerupuknya? 6.000, 7.000 satu. Di situ aja sisa 7. Kan biasanya kalau yang lain di kampung itu kayaknya kalau beli satu, saya langsung beli, ambil semua deh gitu. Nah, saya bawa uang sekitar 300, 400. Saya akhirnya bayar, saya ambil semuanya ada 7. Saya kasih dia 100.000. Kembalinya buat ibu saja. Nah, si ibu ini bukannya senang, bukan bahagia, tapi tegang. Diambil uang 100 itu dilihat, begini bolak-balik, tanya kiri kanan nih. Nampaknya dia tidak pernah ada orang sebaik itu membeli dagangannya. Dan dia akhirnya dengan mengatakan, saya bilang, kenapa itu harus dibolak-balik? Dia bilang, Pak, ini beneran uangnya bukan uang palsu ya. Nah, ketimbang sakit hati, menurut kita ini kan jadi lucu. Tergantung Anda merespon. Kalau Anda merespon negatif, tentu marah, nggak jadi beli, macam-macam. Tapi karena kita respon ini bersangka baik karena beliau tidak tahu, karena lucu-lucu, jadi jenaka juga respon kita. Nah, hidup itu juga sama. Kalau semua hujatan kita respon dengan sakit hati, tetapi kalau kita telan memaknai yang pahit ini jadi obat yang menyembuhkan, that's all. Bahkan ada orang itu cerita, ini cerita Buddha Gautama ini boleh ya Bu Ayu ya. Buddha Gautama ini sedang mengajar kebaikan. Nah, ini ada seorang pengusaha kaya ini rupanya tidak terima dengan ajaran Buddha ini. Karena anaknya tidak mau bekerja tapi memilih jadi murid Buddha itu. Dia sumpah serapah, caci maki Buddha, menghujat dan lain sebagainya. Tapi Buddhanya itu jangankan marah, dia tersenyum. Karena tersenyum itu dia jadi penasaran. Akhirnya nanya, dari pagi sampai malam saya menghujat Anda, menyumpah bahkan meludahi Anda, tapi Anda tersenyum saja. Saya ingin tahu apa rahasianya sampai Anda tidak marah-marah itu. Terus dia bilang, Bapak, kalau Anda ngasih saya sesuatu tapi saya nggak mau terima, yang dikasih itu punya siapa? Misalnya Pak Rektor nih,
mau ngasih saya air, saya nggak mau terima, itu air punya siapa? Nah, begitu juga caci maki hujatan itu, dia coba kasih ke kita hujatannya, tapi kita nggak pernah nerima, hujatan itu jadi punya siapa? Itu aja. Nah, saya kira itu perlu dilatih juga. Awal-awal sih siapa sih namanya manusia pasti sakit hati segala macam. Nah, tapi karena kita tidak menganggap itu satu hal yang harus menggores batin kita, ya sudah. Nah, saya kira itu perlu latihan. Saya dicaci maki di debat waktu jadi ketua senat, calon ketua senat di UI itu ya sama juga, begitu juga. Tapi tidak menyelesaikan masalah apa-apa kalau ekspresi dengan kemarahan juga. Jadi orang yang memaafkan itu bukan simbol kelemahan, tapi butuh kekuatan jiwa yang sangat kuat sehingga kita mampu memberi maaf pada siapa saja. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Zul, Bu Niken sudah hadir pada acara hari ini dan membawa spirit UTS di awal dibangun dan reminder buat kami semua, staf UTS dan dosen-dosen UTS. Di sini sebenarnya UTS itu kedepannya ingin menjadi seperti apa. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Pertanyaan saya adalah yang pertama terkait dengan mahasiswa sebenarnya Pak. Nah, di awal kan sudah diceritakan histori UTS itu mahasiswanya seperti apa. Di angkatan pertama mahasiswanya cukup berprestasi karena dibilang mahasiswa pilihan gitu, karena tesnya tidak gampang. Angkatan kedua dan seterusnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan sekarang tahun 2020 bahkan mahasiswa internasional dari beberapa negara ada datang ke UTS ini gitu. Sampai orang luar berpikir apa yang mereka cari ke UTS. Nah, pertanyaan saya adalah what is the next step Pak untuk mahasiswa di UTS ini? Seperti itu. Next step-nya, gambarannya seperti apa dari Bapak Pazul dan Bu Niken sebagai pemilik yayasan? Terima kasih. Next step-nya semua kita akan mati. Jadi semua kita akan mati. Satu saat UTS pun akan mati juga. Jadi jangan menyangka UTS itu akan abadi, enggak. Akan mati juga. Makanya tugas kita adalah menyehatkan organisasi sehingga dia tetap sehat untuk usianya lebih panjang. Nah, itu. Jadi merawat organisasi sama dengan merawat diri sendiri, karena inti organisasi adalah manusia juga. Apa rahasia supaya kita bisa berumur panjang? Apa rahasia supaya kita punya uang banyak? Apa rahasia supaya kita tetap lincah, ini itu sama saja. Step, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kenapa kita kirim dosen kita ke luar negeri? Karena apa yang terjadi di luar negeri sekarang, mungkin kita akan alami 10 tahun yang akan datang. Kenapa Anda kita kirim ke luar negeri atau ke kota yang lebih besar? Supaya Anda berziarah ke masa lalu itu lebih dulu dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan ketika kembali, Anda menceritakan apa yang kita alami 10 tahun yang akan datang kepada orang-orang saat ini. Jadi Kholida belajar di Korea, Korea hari ini adalah Sumbawa 15-20 tahun yang akan datang. Dan Anda kuliah di Korea itu, supaya apa yang Anda alami ini, Anda kita investasikan melihat masa depan daerah kita ini lebih dulu di sana. Putri Kencana kita kirim ke Polandia, adalah Sumbawa, NTB, Indonesia 15-20 tahun yang akan datang. Anda dikirim lebih dulu melewati orang lain di sini, supaya apa yang akan kita alami 10-20 tahun yang akan datang, Anda bisa ceritakan dan siapkan dari sekarang. Jadi walaupun Anda di sini, jangan lupa tetap menghadiri international conference, publikasi itu bukan sekedar publishing and presenting the paper, tapi Anda ke luar negeri itu melihat masa depan lebih dulu dibandingkan yang lain.
Jadi Anda ikut international seminar itu bukan karena hanya ingin publikasi, dapat kum, bukan karena ingin publikasi, kemudian disebut namanya, tapi Anda berkunjung lebih dulu ke masa depan itu intinya. Bertemu dengan teman-teman baru, yang kemudian Anda ceritakan pengalamannya untuk membangun dan mempersiapkan sesuatu di sini. Kalau Anda bertanya bagaimana mahasiswa kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ya seperti teman Anda yang Anda berkawan sekarang ini di Korea itu begitu. Nanti ada industrialisasi, ada digitalisasi, dan what next? Bedanya dengan negara maju, mereka bisa ada stepnya lebih lengkap, kita di Indonesia ini bersamaan. Jadi di UTS ini nanti ada orang majunya sebagaimana majunya orang masa depan di negara maju, ada yang terbelakang dan begonya masih seperti zaman Nabi Adam. Ya ada semua nanti. Jadi perlu kepiawaian kita mengelola berbagai macam kemajuan ini bersama-sama. Orang Korea kenapa lebih cepat maju? Homogen. Bahasanya sama, matanya sama, kulitnya sama. Kita di sini batu alang sama lunyuk sudah beda gaya. Boak sama teliwang udah beda. Merangkum itu dalam sintesa atau simfoni yang indah itu nggak gampang. Saya menikah sama Bu Niken, jangan mengira nggak ada persoalan. Yang menurut saya manis, menurut Bu Niken pedas. Nah yang kayak gitu-gitu kan, nah nggak biasa. Nah tapi kalau sering kita berinteraksi dan lain sebagainya, jadi gampang. Jadi kalau pertanyaan Kholida, itu yang saya ingin dengar. Bagaimana mahasiswa kita 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, ya sebagaimana saya mau dengar mahasiswa yang Anda kemarin di Korea saat ini itu seperti apa. Jadi Bu Dwi di Jepang, semua problem apa yang ada di mahasiswa Jepang, kampus Jepang adalah masalah yang kita akan hadapi 5-10 tahun yang akan datang. Nah Anda merasakan itu sekarang. Prepare something saat ini, sehingga ketika once you are confronted by reality di masa yang akan datang, Anda mengatakan deja vu. Saya pernah mengalami ini dulu ketika di sana. Kira-kira gitu Kholida ya. Silakan Ibu Dika. Ya, kalau saya melihat mahasiswa seperti apa ya. Jadi memang saat ini Indonesia dengan bonus demografinya ketika jumlah manusia yang bergenerasi Z ya, itu lebih banyak dengan segala problematikanya dalam kemajuan digital. Tentu saja akan mengubah wajah mahasiswa kita gitu ya, pasti gitu. Dan tantangannya adalah bagaimana kita di sini tentu saja sumber daya kita, dosen sebagai garda utama bisa terus beradaptasi dan membantu mewujudkan visi kita bersama di UTS ini sambil tentu saja meng-grooming ya mahasiswa-mahasiswa masa depan yang tentu saja sangat berbeda dengan kita. Dan memang tantangan di UTS adalah tadi, kita bertemu dengan orang-orang yang maju pikirannya, tapi juga kita berjumpa dengan orang-orang yang masih sangat polos lah dalam tanda kutip ya. Itu semua adalah tantangan sekaligus opportunities for us ya, to grow, to make some innovation about that ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais. Saya staf di kerjasama luar negeri di Warek 4. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bu Niken, Pak Rektor dan Pak Gub, Pak Zul maksudnya. Singkat pertanyaan saya melihat UTS ini adalah sebuah miniatur of Indonesia, dan saya melihat sebuah hasil bahan berpikir yang panjang untuk menciptakan UTS serta apa yang disampaikan oleh sejarah yang disampaikan oleh Pak Gub, Pak Zul. Saya juga melihat terakhir foto Pak Gub bersama dengan mantan wakil kemarin,
ada foto begininya Pak. Saya melihat bagaimana proyeksi ke depan di 2024. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terkait proyeksi Indonesia ke depannya. Terima kasih. Bu Niken biasanya bisa proyeksi-proyeksi. Memang kemarin itu ketika saya jadi gubernur, otomatis perhatian sama UTS berkurang, bahkan nggak ada sama sekali. Karena ketika kita bicara pengabdian yang lebih luas, tidak boleh memikirkan punya kita sendiri. Nah itu memang saya rasakan, sehingga kayak Pak Rektor udahlah urus sendiri, yang penting jangan ganggu kita. Kemudian pasca sarjana yang jadi betul-betul yang paling ideal itu manajemen inovasi itu kita tidak sempat mempersiapkan dengan bagus ya, sehingga apa yang kita inginkan menjadi kelebihan kita itu sebenarnya nggak dimiliki oleh tempat lain. Jadi Indonesia masa depan itu sebagaimana negara maju yang ada sekarang hari ini. Jadi Indonesia tahun 2024 ya seperti Amerika 30-40 tahun yang lalu, seperti Inggris 40-50 tahun yang lalu, jadi bisa begitu. Tapi dengan kemajuan teknologi bisa jadi ada hal-hal yang mengejutkan. Misalnya sudah bayangkan nggak, mesti baca buku yang sekarang-sekarang ini, misalnya orang tidak lagi mengenal handphone, smartphone. Dari smartphone lagi tidak ada yang seperti ini lagi. Sekarang itu kan 5 tahun lalu ketika Bu Yosi atau 10 tahun lalu bikin UTS, pegang ini nggak? Nggak ada. It was 10 years ago. 10 tahun yang akan datang, dunia tanpa yang dibawa-bawa ini. Nah yang saya baca, dalam waktu tidak terlampau lama, nanti ini bisa tersintesa di dalam tubuh manusia kita sendiri. Orang bisa hafal Quran, orang bisa hafal hadis, coba bayangkan kalau sudah terinstall dalam tubuh kita, gimana keadaan dunia ini ke depan. Nah itu harus mulai ada di tempat kita, studi-studi yang mulai memikirkan itu. Jadi dokter-dokter ilmu komputer itu mencoba mencari grant atau riset di elektro tentang compatibility sains dan teknologi di negara berkembang. Nah kebetulan anaknya Bu Niken ini yang kedua itu, karena mungkin senang ngobrol-ngobrol dengan kami, dia sudah bicara beyond sains dan teknologi policy, tapi juga interseksi ke bidang-bidang yang lain. Nah oleh karena itu menurut saya masa depan itu bisa seperti Olat Maras ini sekarang gitu kan, orang muak terhadap kemajuan zaman modernitas, ingin lagi hidup di tempat yang sunyi-sunyi, bisa mendengar suara burung, bisa mendengar air gemercik yang tidak lagi virtual tapi kenyataan gitu. Jadi bisa balik ke natural lagi. Nah, Indonesia masa depan akan baik-baik saja gitu ya. Nanti setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi simpel saja, nggak usah membuat kita tertekan. Tapi yang paling penting menurut saya semua kita dikumpulkan saat ini, hari ini di UTS ini bukan karena kebetulan. Yang Maha Kuasa punya maksud tertentu kenapa kita berhimpun di satu wadah yang namanya Universitas Teknologi Sumbawa ini. Oleh karena itu ya harus betul-betul mempererat persaudaraan. Ini rumah aman dan nyaman buat kita semua. Ini rumah kita. Jangan ada politiking di prodi, di kampus, di dekan segala macam. Karena ke depan bukan tingginya jabatan yang menentukan di kampus, but it is a matter of contribution. Waktu saya di Harvard, nah saya bagi pengalaman sedikit, yang jadi dekan segala macam itu kadang-kadang di atas itu ada yang menentukan, dan yang menentukan ini nggak punya jabatan. Jadi saya sering ke kampus-kampus besar di seluruh dunia itu, yang nggak ada jabatannya justru pengaruhnya besar. Tapi yang punya pengaruh besar ini kerjanya membawa bisnis dan uang ke kampusnya. Nah ini akan menentukan. Biar Anda jadi dekan, jadi rektor, kalau nggak bisa cari duit, you don't have a lot of things to say. Nah jadi orang yang menentukan itu kadang-kadang nggak perlu jabatan-jabatan dia. Tapi dia tahu, atau orang tahu di kampus itu, he's the guy, he's the man. Nah kita ingin ke depan itu sudah saatnya UTS itu menyadari bahwa jangan sampai anak kita dididik harus IP-nya dipersusah segala macam. Jangan sampai yang Anda persusah itu akan jadi orang kaya dan berkuasa di masa depan.
bantu dia, explore, siapa tahu dia jadi ahli yang lain. Nah, jadi menurut saya manfaatkan semua anugerah yang Allah ciptakan dan sediakan buat kita, bertemu mahasiswa, bertemu dengan guru, bertemu dengan dosen, teman. Jangan-jangan orang yang duduk di sebelah kita saat ini adalah dalam diamnya dia mendoakan kita masuk surga, dan kita masuk surga karena doanya itu. Nah, jadi itu yang penting menurut saya, Pak Rektor. Siap. Jadi ini tempat kita bersama, tempat pembelajaran yang nyaman, tempat kita belajar, dan sampai akhir menutup mata. Makasih Pak Gub. Itu ada. Bu Niken, ada tambahan? Ya, sebenarnya di Indonesia untuk pengembangan sains teknologi, keberpihakan kepada inovasi sudah dimulai dengan ketika Bapak Presiden Jokowi mengisyaratkan pembentukan Science Technopark, dan sudah dibuat Science Technopark, tapi tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ketika pemerintah tidak memiliki kemauan ya untuk benar-benar mengembangkan ilmu pengetahuan sains teknologi bagi Indonesia, maka kampus pun juga akan kesulitan gitu loh. Demikian pula dengan sektor bisnis ya. Dan kita berharap kita masih punya mimpi itu gitu loh Pak Rektor, di UTS kita masih punya mimpi bahwa suatu saat kita bisa mewujudkan sistem inovasi yang baik tadi, dan ini kita yakin kalau kita semua punya mimpi yang sama, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Tapi kalau kita punya mimpi yang berbeda, walaupun kita punya dalam satu tempat tidur atau kita dalam satu perahu tapi punya mimpi yang berbeda, maka saya pikir agak sulit. Jadi memang harapan saya teman-teman di UTS inilah ya yang akan bersama-sama, walaupun berat dan perjalanannya jauh dan panjang, kita menuju sebuah titik di mana kita menjadi bagian di Indonesia ini yang begitu mencintai teknologi, begitu berharap agar teknologi ini bisa dikuasai oleh bangsa kita dan kita menjadi pelaku utama di sana suatu saat nanti. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Bang Zul dan juga Bu Niken. Saya kira ini adalah akhir daripada perbincangan kita kali ini. Sangat menarik dan sangat menginspirasi kita semua. Betul nggak teman-teman? Tepuk tangan sekali lagi. Jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya itu adalah kalau mau dirangkum dengan satu kata, itulah sebenarnya visi UTS, yaitu menjadi rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Itu adalah akhir dari sesi pembicaraan kita. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.